Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video materi pembelajaran mata pelajaran perkaitan kewirausahaan untuk kelas 10 SMA semester 1 di bagian C tentang perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, bersama saya Marjuni Sarjana Pendidikan. Kita awali dengan sedikit pendahuluan. Budaya tradisional daerah dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga lestari dan menjadi manfaat bagi sebuah daerah. Setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya tradisional yang berbeda-beda. Pengembangan dari setiap budaya tradisional tersebut akan menjadi kekayaan bersama yang luar biasa yang akan memberikan warna bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Salah satu kekayaan dan pengembangan budaya tradisional adalah melalui pengembangan kerajinan, di mana potensi budaya non-benda di suatu daerah jika dikolaborasikan dengan potensi dan material benda atau teknik di suatu daerah, maka akan menghasilkan sebuah kerajinan yang sangat menarik. Kemudian di sisi perancangan kerajinan itu bisa diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide pokok kerajinan yang ada di suatu daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sketsa atau ide, kemudian pembuatan studi model kerajinan, dan dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk dari sebuah produk. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan akan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati oleh pasar. Kemudian, perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak yang tidak berbenda menjadi benda yang berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis yang tak berbenda juga. Burung enggang misalnya untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana yang berbentuk benda akhirnya. Tahapan penerjemahannya meliputi tentu pemahaman terhadap makna simbol tadi itu, kemudian pencarian kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide dan produk tersebut, dan mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinan tersebut. Dimana kalau kita ringkas bahwa simbolis misalnya adalah burung enggang, dimana makna yang ada di dalamnya adalah leluhur turunan ke bumi memberikan perlindungan, dimana kata kuncinya adalah burung enggang dan perlindungan, yang akhirnya nanti menghasilkan sebuah benda kerajinan dimana sebuah tekstil bermotif burung enggang misalnya. Nah, kemudian bagaimana proses perancangan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda? Proses perancangan dan sebuah kerajinan itu diawali dengan pencarian ide produk, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan ide yang terbaik, dan dilanjutkan dengan prototyping atau membuat studi model dan melakukan perencanaan produksi. Kelima hal inilah yang menjadi tahap-tahap proses perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kita akan bahas satu persatu di mana proses perancangan kerajinan tersebut. Yang pertama adalah pencarian ide dan produk. Pencarian ide produk dapat dimulai dengan memikirkan hal-hal di bawah ini, misalnya tentang bagaimana budaya non-benda apa yang menjadi inspirasi di suatu daerah, kemudian produk kerajinan apa yang akan dibuat, mengapa produk kerajinan tersebut harus dibuat, kemudian siapa yang menggunakan produk kerajinan itu nanti, kemudian bahan material apa saja yang akan dipakai, kemudian warna atau motif apa yang akan digunakan, dan kemudian adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan, termasuk bagaimana proses pembuatan produk tersebut dan alat apa yang dibutuhkan. Jadi untuk mencari ide produk itu bisa dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu.
Kemudian perancangan kerajinan rujuk yang kedua adalah terkait dengan pencarian ide produk. Pencarian ide produk ini dilakukan dengan sebuah diskusi tentunya dalam bentuk kelompok curah pendapat atau brainstorming. Dengan syarat setiap anggota kelompok itu harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk membuat ide-ide muncul yang tidak masuk akal mungkin, ya bahkan seperti itu. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi, di mana semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru itu akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Itu tentang pencarian ide produk. Kemudian proses perancangan kerajinan yang ketiga adalah pembuatan gambar atau sketsa. Setelah ide diperoleh, maka ide-ide tersebut akan dirancang dan digambarkan dalam sebuah sketsa agar ide yang abstrak tadi menjadi berwujud. Misalnya di sini ada contoh idenya adalah burung enggang misalnya, maka dibuat sketsanya, ya, bagaimana bulunya, bagaimana dan sebagainya, termasuk akhirnya idenya seperti apa dengan melihat burung enggang tadi itu. Misalnya di sini dibikin semacam shawl dan sebagainya. Nah, atau di sebelahnya ada gambar inspirasi dari burung enggang tadi, kemudian dibentuk dalam sebuah dimanifestasikan dalam sebuah gambar manusia yang memakai shawl yang berbentuk dari sayap burung enggang. Nah, itu contoh pembuatan sketsa. Nah, tahap proses perancangan produksi selanjutnya, kerajinan selanjutnya adalah pemilihan ide yang terbaik. Setelah ide-ide tadi itu dikumpulkan, ide 1, ide 2, ide 3, dari 4 termasuk sketsanya tadi dikumpulkan dalam sebuah diskusi, maka dipilihlah satu produk yang nanti akan menjadi produk unggulan. Nah, pemilihan inilah yang kemudian nanti dijadikan hasil rujukan bagaimana produk itu akan dibuat. Nah, proses perancangan kerajinan yang terakhir adalah dengan prototyping atau membuat studi model. Nah, sketsa atau ide yang dibuat tadi pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Akhirnya, artinya hanya digambarkan ya pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat tentunya 3 dimensi. Maka, studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi atau dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya atau bukan material sebenarnya. Nah, yang terakhir terkait dengan proses perancangan kerajinan adalah dengan perencanaan produksi. Nah, tahap selanjutnya ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk proses produksinya atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas tentunya dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana sesuai dengan ide dan model yang telah dibuat tadi. Itu ya proses perancangan produksi untuk kerajinan yang mengambil inspirasi budaya non-benda yang kita bahas pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.